Salam Indonesia Raya. Sesi kita kali ini ingin memperdalam tentang apa itu BMC, Business Model Canvas. Bagi para pemula, atau mungkin juga kita yang sudah terbiasa menjalankan suatu usaha, ada sesuatu yang kadang kita lewatkan. Sesuatu pemetaan tentang kekuatan kita agar kita lebih tajam dalam mengambil keputusan akan kebermulaan bisnis kita dan kelanjutan bagaimana mengembangkan bisnis kita. Kita lihat alat bantu untuk itu ada banyak contoh. Ada banyak yang orang pilih, tapi yang umum dilakukan, dipakai adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus memahami apa model bisnis yang kita jalankan. Bisnis model, apa yang baru dalam model bisnis kita. Pertama, apakah kita paham tentang model bisnis? Apa model bisnis itu? Istilah itu sering kita pakai, sering kita dengar, sering kita gunakan. Tapi apakah kita memahami apa sebenarnya model bisnis dan bagaimana menjelaskannya? Model bisnis menjelaskan alasan mengapa suatu organisasi atau usaha yang kita organize itu harus ada, harus kita ciptakan, memberikan apa dan bagaimana mengembangkannya, yaitu menciptakan nilai, memberikan nilai, dan mengembangkan nilai. Alasan keberadaan organisasi atas penciptaan, pengadaan, delivery, dan pengembangan nilai itulah harus menggambarkan sebagai model bisnis. Mencakup 5 blok atribut. Pertama, adanya customer segment, segmen pelanggan kita. Apa pada blok pertama ini kita harus bisa menjawab untuk siapa kita menciptakan nilai, untuk siapa customer kita, segmen mana produk jasa kita itu kita ciptakan. Siapa customer kita yang paling penting. Banyak semua orang bisa kita menjadi customer kita, tapi siapa dari sekian banyak customer itu yang paling penting menjadi customer kita. Yang kedua, blok value proposition. Nilai yang dipandang oleh si customer yang kita anggap penting tadi. Nilai apa yang kita berikan kepada customer? Apakah masalah customer akan terpecahkan, akan terbantu dengan nilai produk jasa yang kita berikan? Kebutuhan customer yang mana yang kita bisa beri kepuasan atas produk jasa yang kita tawarkan? Blok ketiga adalah channel, saluran distribusi. Melalui saluran yang mana, saluran apa, produk jasa kita, nilai yang kita ciptakan tadi, kita berikan, kita sampaikan kepada customer. Dengan cara apa? Cara yang mana yang terbaik dari banyak cara? Yang mana yang paling efisien? Yang mana yang paling selaras? Yang paling cocok sesuai yang dipilih, yang membuat customer itu nyaman. Ya. Blok keempat adalah customer relationship. Setelah kita tahu kebutuhan customer, segmen kita, jasa apa yang mereka anggap penting, bagaimana menyampaikannya, maka keempat adalah hubungan baik dengan customer. Hubungan yang bagaimana yang customer inginkan dari kita. Seberapa besar beban biayanya kalau kita melakukan manajemen hubungan customer. Bagaimana hal itu bisa selaras dengan model bisnis kita. Blok kelima adalah revenue streams. Bagaimana aliran-aliran pendapatan itu kita perhatikan. Untuk nilai apa sebenarnya customer bisa membayar? Mengapa customer mau membayar nilai yang mereka dapatkan? Saat ini customer membayar untuk apa? Customer kita yang sudah usaha kita jalankan tersebut. Bagaimana cara customer membayar? Untuk seberapa
untuk membayar apa, nilai apa, berapa besar yang customer mau bayar, dan bagaimana cara customer membayar. Cara apa yang paling mereka nyaman di dalam membayar nilai yang mereka dapat. Dari sekian banyak pendapatan, ada beberapa revenue, revenue mana yang kontribusinya yang paling besar. Itulah yang kita anggap di sini yang penting. Customer banyak, customer yang paling penting mana. Nilai dari customer, nilai yang dianggap penting oleh customer, yang mana. Cara menyampaikan nilai tadi, mana yang paling dianggap nyaman oleh si customer. Bagaimana si customer itu bisa kita jaga hubungannya sehingga dia akan repetitif berupa kita. Dan dari pendapatan-pendapatan hasil interaksi dengan customer, pendapatan mana yang kontribusinya paling besar, dominan terhadap total kontribusi, terhadap total revenue pendapatan yang kita peroleh. Berikutnya adalah sumber daya utama. Ada banyak sumber daya yang kita berinteraksi dengannya, sumber daya yang kita gunakan untuk usaha kita jalankan. Tapi kita perlu plot, kita perlu daftar sumber daya utama yang mana yang paling kita butuhkan. Kalau dia tidak ada, maka usaha kita akan dominan terpengaruh menjadi tidak ada. Kemudian apakah saluran distribusi kita, apakah customer relationship kita, apakah pendapatan utama kita, yang mana dari sumber daya utama kita yang penting bagi kita. Kemudian adalah aktivitas-aktivitas utama. Ada banyak aktivitas yang kita lakukan untuk menjalankan usaha kita. Tapi aktivitas utama yang mana yang paling kita butuhkan sehingga usaha kita bisa menghasilkan revenue yang kita harapkan, yang nyaman bagi customer. Apakah itu saluran distribusi, ya aktivitas di saluran distribusi, apakah aktivitas di customer relationship, atau segala macam aktivitas yang mendorong terbitnya, munculnya pendapatan utama, pendapatan yang dominan kontribusinya. Setelah itu adalah key partners, mitra utama. Ada banyak mitra lagi-lagi ya terhadap atau bagaimana usaha kita berjalan. Mitra sebelum usaha, mitra setelah usaha, ya. Dan dari sekian banyak mitra itu, mana mitra utama bagi kita? Siapa supplier utama kita? Sumber daya utama yang mana yang kita bisa peroleh dari mitra? Jadi mitra, supplier memberikan jasanya kepada kita untuk usaha kita, bahan baku kita, ya, bahan baku dalam usaha kita, input atau tidak. Tapi kemudian harus kita pertanyakan sumber daya utama mana yang mitra berikan sehingga itu sangat dominan kepada usaha kita. Dialah mitra utama kita. Kemudian struktur harga, blok yang ke-9 yang terakhir. Struktur biaya. Biaya apa yang harus selalu ada dalam model bisnis kita? Sumber daya utama apa yang termahal? Aktivitas utama mana yang termahal? Jadi segala kegiatan mendorong keluarnya biaya, ada cost yang timbul. Ya. Tapi kemudian kita pilih biaya mana yang memang harus dikeluarkan, biaya mana yang dalam arti bisa kita kerjasamakan, kita carikan alternatif lain. Jadi yang utama biaya mana, itulah yang masuk dalam blok struktur biaya. Sumber daya utama apa yang termahal misalnya, itulah biaya utama. Aktivitas utama apa yang membuat biaya naik, itulah yang dimasukkan di dalam struktur biaya. Nah, 9 blok sudah kita bahas secara ringkas, menjadi mudah. Dan itu keren, ya. Kita akan dipermudah dengan tools ini karena pemetaan dari mulai kita memberikan produk, menciptakan produk jasa apa yang paling dibutuhkan customer dan paling efisien, efektif yang paling kita bisa kerjakan. Itu akan keren kita jalankan. Sekarang mari kita ubah konsep tadi, yang ringkas tadi, sebagai alat yang aplikatif. Ya, 9 blok tadi,
kita tuliskan dalam papan atau selembar kertas, brown paper atau apa, mungkin juga langsung ditulis di soft copy, ya, 9 blok menjadi demikian. Ya, ingat, mulainya dari apa tadi? Customer segment, dari segmen yang mana yang akan kita jadikan target penjualan kita. Customer membutuhkan nilai yang mana, kemudian yang kita tawarkan, customer harus kita maintain relationship-nya, bagaimana meneruskan, mendistribusikan nilai tadi produk jasa di kepada customer, timbullah revenue. Revenue mana yang paling dominan memberikan porsi pendapatan kepada usaha kita. Dan kemudian hal-hal utama, sumber daya utama, aktivitas utama, mitra utama yang adalah menimbulkan biaya-biaya pada program atau aktivitas usaha kita. Masuk total lengkap 9 blok BMC, Business Model Canvas. Ya, dengan tools ini berharap kita bisa menjadi lebih mudah membayangkan, mendapat gambaran akan apa yang harus kita mulai dalam usaha kita. Mestinya ini aplikatif, bukan? Inilah yang disebut Business Model Canvas, BMC. Sekarang coba Anda menggambarkan 9 blok BMC dengan benar dalam Words boleh atau dalam PPT, ya, dalam tabel, dalam aplikasi untuk menuliskan blok diagram yang 9 PMC tadi. Dengan benar, ya, jangan seenak kita, cost structure di atas, revenue di tengah, segmen ada di bawah, maksud saya customer segment di bawah, nilai di mana, kiri kanan. Nah, karena urutan itu sudah dibuat, direncanakan agar bergerak dari mulai apa yang dibutuhkan sampai kemudian cost yang harus kita sediakan dalam memulai atau melanjutkan atau membesarkan usaha kita. Dan melihatnya juga akan lebih memudahkan. Baik, terima kasih. Itulah Business Model Canvas untuk sesi manajemen kewirausahaan, entrepreneurship management. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Salam Indonesia Raya.